Halo Halo semuanya, semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Langsung aja kita baru nonton sebuah film berjudul The The Creator Creator. Nah, dari sutradara Gareth Edwards. Gigi langsung sebut saudaranya. Kita langsung ke background filmnya sebenarnya ini apa gitu. Dia ada knowledge apa yang mungkin teman-teman perlu tahu atau mungkin gue perlu tahu. Sebenarnya sih stylenya dia tuh, kalau teman-teman udah pernah nonton tuh Godzilla yang tahun 2014 sama yang Rock One A Star Wars Story tahun 2016. Pantas ya. Iya. Oke, terus. Nah, jadi ini tuh kayaknya mungkin ini karya original tapi mungkin ada inspirasi ya. Itu sutradaranya adalah tadi dua film tadi yang paling mencolok memang. Betul. Dan Bisa sebelum dibilang box office lah. dia memang punya satu style yang masih berkembang gitu Berkembang, ya. Dan teman-teman nanti bisa lihat sendiri style seperti apa yang kita bicarakan. Nah, kita mulai beralih ke plot nih. Jadi memang secara umum plotnya ini The Rising of the Machine gitu, pemberontakan mesin lah, tapi sebenarnya dua sisi yang berbeda. Jadi kayak ceritanya ini mah kita bilang barat dan timur lah. Jadi kalau barat menganggap mesin itu ancaman, tapi kalau orang Asia atau timur menganggap mesin itu bisa diajak kolaborasi bersama gitu. Nah, gue perjelas lagi deh. Gigi mungkin agak terlalu maju tuh. Sebenarnya secara umum ini tuh menceritakan tentang sebuah perkembangan teknologi di sebuah zaman. Cuman memang ini mungkin apa ya? Mungkin nggak totally fiction, tapi fiction. Udah tahun settingannya 2065 dan perkembangan robotnya udah sampai ke tahap AI. Dan menyerupai manusia. Dan ternyata AI ini dianggap mengancam keberadaan manusianya, dan kubunya terpecah menjadi Barat dan Asia baru disebutnya. Nah, itu yang menarik, nanti kita bahas deh. Dan disinilah konfliknya muncul dari dua kubu tersebut, ditambah dengan satu tokoh yang seperti punya trauma dan kepentingan di sini. Di sini tokoh kita pasti manusia, namanya Joshua Taylor, diperankan oleh John David Washington. Kalau teman-teman pernah nonton film sebelum itu Tenet itu kan. Nah, jadi di sini tuh dia tokoh utamanya, di mana dia sebenarnya tuh awalnya bisa dibilang manusia, jadi ya orang Amerika ya pasti mau nggak mau ngikutin gayanya orang Barat gitu kan. Di situ kita dilihatkan bahwa sebenarnya dia pertamanya anti AI itu, tapi berangsur-angsur mungkin karena dia langsung merasakan, dia mengalami pengalaman langsung secara fisik bahwa berhidupan dengan AI itu ternyata bisa berkolaborasi, simbiosis mutualisme gitu kan. Akhirnya di situ dia tuh kayak dapet konflik pribadi, khususnya di sini itu ada dia jatuh cinta dengan salah satu pro-nya AI itu, namanya di sini namanya Maya, diperankan oleh Macan gitu kan. Jadi saya di sini dia tuh punya trauma masa lalu bahwa karena dulu dia ngelihat langsung orang tuanya mati di hadapan dia karena katanya kesalahan AI. Tapi satu sisi pas dia hidup berdampingan dengan AI juga ternyata bisa juga hidup dengan damai gitu. Jadi di situ akhirnya sini tuh konfliknya ditampilkan dari sudut pandang si Joshua Taylor, ketika nyebutnya Taylor aja, bahwa bisa percaya yang mana sih, toh ternyata kadang manusia juga suka lebih ngawur daripada AI gitu kan. Bahkan di situ juga ada sebuah kata-kata kayak kadang hidup berdampingan dengan mesin atau AI juga, kecerdasan buatan, kalau dengan saling bisa menerima pasti bisa aja hidupnya normal gitu, damai gitu. Jangan ada yang satu merasa mendominasi daripada yang lainnya, padahal mereka hanya pengen damai aja. Nah, ini ada pesan-pesan kayak gitu. Di sini tuh ceritanya udah perang berapa puluh tahun ya. Pemicu awalnya itu pasti harus ada pemicu awalnya, ceritanya terjadi ledakan nuklir lah kayak gitu kan. Jadi di situ tuh jadinya perang berkepanjangan. Akhirnya manusia mengeluarkan dana biasa ya, triliunan dolar atau mungkin udah nggak kehitung lah nolnya itu. Dia bikin kayak senjata yang bisa ngelacak keberadaan AI dari atmosfer itu, dari orbit gitu. Banyak inspirasinya dari kayak kalau kita pernah nonton Star Wars, jadi kayak keinget itu kayak Death Star gitu. Jadilah banyak konflik di sini. Nah, kalau kita ngomongin secara vibes-nya, secara tadi Gigi udah sempat mention inspirasinya, sempat ada pembicaraan bahwa seperti nonton Star Wars dan Interstellar katanya gitu. Cuman gue kurang setuju ternyata pada saat gue nonton. Ternyata gue melihatnya lebih ke ini lebih mirip ke Star Wars dicampur dengan Blade Runner gitu, karena ada beberapa tipikal kan AI juga, robot juga disebutnya similar pokoknya kalau itu replikan ini mirip lah. Ya mirip lah, replika dan similar gitu kan. Dan di sini memang diceritakan tadi
jadinya banyak elemen-elemen yang jadi mirip seperti yang Mirip. tadi inspirasinya tadi seperti Star Star Wars. Wars. Tadi kalau disebutkan film sebelum Rogue One, ini mungkin teman-teman kalau udah nonton Rogue One banget ini. Rogue One banget, Apa sih bener sekali. pengambilan gambar, Gambarnya, ledakan-ledakannya, elemen-elemen visualnya. distraction gitulah sebenarnya, cuman kerennya dia ada muatan. Nah, ini mungkin aku sukanya ada kearifan gimana ya? Mungkin Gareth Edwards sudah pernah merasakan yang anggapannya bagi beberapa orang Asia itu kan sebenarnya kayak banyak tradisi, memang bener sih ya, Ya. banyak etnis, banyak apa kearifan lokal. Nah, di sini tuh pinternya di mix gitu dengan teknologi canggih gitu. Jadi kayak Iya, itu iya. kayak Ya, jadi ngerasa- menarik. jadi menarik, jadi vibe-nya itu kayak ini bener Blade Runner tapi yang kayak settingan Asia Tenggara gitu Ya, sih. yang jadi menarik memang elemen futuristiknya biasanya kan ditampilinnya di barat sana tuh. Barat sana, Apa kita ngelihat gedung warna-warni, kalau Warna. Blade Runner kan neon-neon. Nah, ini tuh ditempelin di banyak elemen-elemen Asia. Asia, Ditambah dengan lagu, lagu ada muncul lagu bahasa Indonesia. Indonesia, lagu Terus Thailand. Bahasanya ada kalau gua nggak salah ya, ada bahasa Thailand jelas, itu mah jelas banget. Mungkin ada Filipina juga, Filipina. ada kesebut juga kayaknya di kata-katanya. Dan ya itu mungkin karena memang disebutnya di situ Asia Baru kali Asia ya, makanya Baru. jadi memang Jadi dibikin satu kesatuan gitu. Itu jadi menurut gue nice touch sih. nah, Jadi ada, kalau kalian salah satu contohnya ada robot pakai baju biksu gitu. Biksu, Nah, itu ya jadi kayak menarik. gitu. Kalau teman-teman yang barusan tayang di Apple TV apa namanya itu? Setting-settingnya gitu kan? Yang si Tom Hanks itu Iya, kan? iya, iya. Kan mirip-mirip gitu. Jadi Iya, iya. mereka tuh manusia berdampingan dengan robot atau saling membantu. Nah, di sini tuh padahal konfliknya tuh bisa selesai dengan kalau kita ngomong baik-baik gitu. Cuman di sini mungkin karena ada trauma masa lalu jadi kayak prasangka itu selalu ada. Jadi selalu pasti kita yang benar, kamu yang salah. Nah, sini aku selalu dapat kata-kata pengulangan bahwa sebenarnya semua orang ada surga gitu ya. Nah, ini mah aku pintarnya gitu. Jadi kayak kalau kita yang emang berimani kan pasti masuk ke surga teh hanya orang baik. Nah, lucu di sini teh lucu. Ada suatu dialog antara robot sama si manusia. Saya nggak bisa masuk surga karena saya bukan manusia yang baik. Terus si robotnya atau AI-nya bilang, apalagi saya nggak bisa masuk surga karena saya bukan manusia gitu. Jadi kayak di sini tuh self explanation kayak gitu. Jadi tuh kayak oh, moralitas di dunianya itu tuh kayak gitu. Semua orang teh udah merasa ya saya itu udah nggak layak, tapi dengan melakukan kebaikan setiap hari mungkin bikin perdamaian ini. Nah, itu goalnya. Nah, di sini tokoh utama kita tuh si Joshua Taylor tuh menuju ke sana. Nah, yang bikin rada kompleks sebenarnya sih mungkin dari awal nonton juga si Dega udah bisa nebak sih, jangan-jangan ini teh si ini kesebut lagi kan bahwa ceritanya di sini tuh ada AI baru ya, bisa dibilang gitu, jenis baru, similar baru yang belum pernah diciptakan. Jadi lebih canggih daripada semuanya. Itu udah paling canggih semua kan. Jadi dia bisa bertumbuh sendiri, mungkin bisa bilang AI yang nggak dibatasi dengan umur gitu kan. Jadi dia bisa belajar, bisa bertumbuh, bisa ini. Nah, itu tema jadinya harus dilindungi. Nah, di sini itu yang lucunya bagi orang barat, western, ancaman ini mah soalnya ini AI yang biasa dia merepotkan, apalagi AI yang bisa kayak gini. Satu sisi si Joshua Taylor ngelihat ini teh bisa jadi pendamai gitu kan, bisa. Nah, di sini tuh konfliknya, film ini konfliknya di situ gitu, bahwa si namanya Alpha 0 itu yang dikejar-kejar si kedua belah pihak ini mengejar ini gitu. Dengan satu sisi dengan bumbu-bumbu perang-perangan, moralitas kayak gitu-gitu, akhirnya jadilah filmnya si ini. Terus aku sukanya juga di sini tuh kayak kita baca buku gitu. Jadi ada chapter ini, chapter ini. Jadi kayak runut gitu ceritanya. Jadi nggak terlalu liar gitu. Jadi akhirnya fokusnya terakhirnya ketemu si penciptanya. Ada sebutannya di sini Nirmata. Udah ketemu di situ, ya udah. Itu konklusi film nama ya itu gitu sebenarnya. Cuman menuju ke sananya itu memang harus teman-teman udah pernah nonton film-film yang tadi kita sebutin, sama tambah film-film tentang AI atau Android sejenisnya, biar tahu bahwa oh ternyata tuh gaya-gaya perfilmannya tuh kayak gini. Jadi nggak nyari noir yang agak gelap kayak Blade Runner gitu, cuman ini ya kayak kehidupan sehari-hari gitu aja gitu. Memang secara satu lagi plotnya simpel sebenarnya. Satu lagi ada sentuhan seperti sutradaranya Cepi. Oh iya, si Neil Blomkamp. District 9. Nah, itu jadi kayak di situ ada
rasanya mirip seperti itu. heeh. Nel Blomkamp. Nah, dan secara plot tadi Gigi udah mau sebut, sebenarnya ini tidak terlalu istimewa Nggak ya. terlalu istimewa sebenarnya. Karena udah sering dibahas juga sih tentang perdebatan robotnya mengancam atau enggak sih. Itu mengancam atau enggak sih. Terus ternyata AI juga pengen freedom kayak gitu kan. Padahal kan secara konflik memang sebenarnya manusianya nggak salah-salah amat kan. Karena kita program doang loh. Iya, Biar not real gitu. Cuman ketika sudah berinteraksi itu kadang-kadang empati teh muncul. Iya, nah empati itu yang muncul. jadi problem. Nah, bahas detailnya deh. Kalau gue sih jujur ekspektasinya agak terlalu tinggi di awal sebenarnya. Tadi gue sempat bilang, aduh bahaya nih. Soalnya gue berharap tuh, wah ini bakalan Star Wars asik nih gitu nih. Cuman memang pada saat gue nonton tidak setinggi itu ternyata. Iya. Dari segi penceritaan juga tidak terlalu istimewa. Cuman gue senang banget vibes-nya. Vibes-nya sama pengambilan gambarnya bagus. Ini aku suka karena dia mungkin banyak main di outdoor gitu kan ya. Jadi bagus gitu. Cuman nggak tahu ya, coba di kalau misalkan tidak setuju nggak apa-apa. Story buildingnya memang agak terlalu cepat sih menurut gue. Jadi kayak tiba-tiba gini gitu. Oh ya mungkin kita udah disuapin ya, maksudnya. Oh zamannya adalah robotnya perkembangan seperti ini sampai tahun 2065 itu. Ditambah menurut gue karakter buildingnya si Tyler ini kok menurut gue agak-agak kurang gitu. Jadi kayak jadi nggak terlalu mengena gitu ya. Iya, jadi nggak presence gitu loh. Gue nggak tahu ya kalau menurut lu ya. Cuma menurut secara keseluruhan aktor yang lainnya juga tidak terlalu high gitu ya. Sebenarnya siapa yang biasa main film-film samurai itu siapa namanya? Oh iya. Langganan juga di film-filmnya Nolan gitu kan nantilah. Iya. Itu teh kirain sih bakal ngelifting gitu filmnya, tapi ternyata ya mungkin sih si Gareth Edwards actingnya nggak terlalu menonjol nggak apa-apa, tapi dunianya sama si ledakan-ledakan Iya, jadi memang lebih tonjol di situnya itu, ya. Ya karena ini tuh jadi kayak Taylor kayak bucin doang gitu, jadi kayak bucin gak jelas gitu. Gue juga jujur agak nggak keganggu, dan ditambah jadinya secara story itu nggak captivating menurut gue. Jadi kayak oke bagus, walaupun gimana ya, gue agak susah jelasin ya. Jadi kayak ada beberapa part yang agak-agak hampos gitu. Jadi nggak kurang berbobot gitu ya. Cuman walaupun tanpa mengurangi value dari filmnya sih. Cuman itu tadi sih titik-titik minusnya dari gue. Ya kalau saya sih kurang lebih sama sih sebenarnya. Saya juga setuju, cuman karena mungkin ekspektasi saya setting di bawah gitu ya? Jadi kata saya ini ya lumayan aja gitu, nggak terlalu. Soalnya kayak keren gitu kan, kreator ternyata bakal interstellar banget gitu. Iya. Aku sih ya plusnya ya mungkin sih agak over use juga, cuman sering juga nih teh lagu musik klasik gitu tuh nggak dipakai kayak gitu, jadi kayak Claire de Lune gitu tuh udah sering banget. Udah sering ya, agak bosen ya. Sebenarnya bosen, tapi aku nggak tahu sih, mungkin kan kadang beberapa sutradara teh pengen ngasih sebuah montase atau adegan dengan diiringi musik. Akhirnya mah tadi sih lebih kenanya kalau yang musiknya Indonesia. Sama kalau yang Asian gitu mah kita lebih kerasa. Kalau ya sih, maksudnya yang musik klasiknya kayak moodnya kebangun nih, cuman kayak udah biasa gitu ya. Udah biasa gitu, jadinya itu aja sih catatan pribadi dari saya gitu. Cuman pas kejadiannya terus pakai musiknya tanda kutip Asia banget, Tenggara gitu, jadi kena banget gitu, kayak lu lagi road trip tapi lagunya tuh lagu radio gitu kan, jadi lebih kena kayak gitu. Itu jujur memang touch Asian-nya jadi ibarat itu jadi garnish yang cantik. Ya jadi garnish yang cantik. Kalau di cantik. makanan tuh gitu. Karena ya tadi plotnya simple. Jadi dia harus mempercantik atau visualnya gitu, jadinya harus di ini visual gitu. Sama gimmick-gimmicknya. Iya, gitu, benar-benar cara cerita ya gitu. Iya, itu. Jadi nggak akan terlalu mind blowing gimana, sebenarnya pasti langsung nangkep lah teman-teman juga kalau nonton, pasti nggak terlalu berat. Tidak terlalu berat itu di sini. Mungkin sih situ yang mau dikejar sama Gareth Edwards, karena kan dia udah bikin 2 film yang emang box office. Sekarang formula yang sama aja dipakai, cuman agak suruh mikir dikit gitulah misalnya. Iya bener, pengen bikin rada orisinil dikit gitu. Iya, gitu. Oh ini kayak rada idealis, cuman kayak belum terlalu gimana gitu ya. Itu impresi awal. Kalau skor sih. Skor sih aku mah 7 aja lah, pas 7 aku mah. Ya udah pas bener. Pas 7 saya mah. Entertaining aja, enggak jelek gitu. Bener. Ternyata bener, ekspektasi saya terlalu tinggi, bahaya. Gue udah bilang ke dia kayak, aduh ekspektasinya tinggi nih, bahaya gue bilang gitu. Kayak terlalu berbahaya nih. Oke, kayaknya udah kayak gitu cukup. Jadi teman kalau mau nonton, mumpung masih di bioskop baru tayang. Bisa ditontonnya sebagai mengisi ya, mengisi kekosongan belakangan ini. Iya. Mungkin teman-teman kalau ada yang nonton bisa komentar atau bisa
mungkin ngobrol-ngobrol ada ngasih ke tahu kita inspirasi yang lebih detailnya lagi ada mana gitu kan, bisa tentang aja. si saudaranya siapa tadi? Saudaranya Gareth Gareth Edwards. Edwards gitu. Iya. Oke, teman-teman, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe. Share ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.